warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vinka Maiska dengan NIM 333240001. Di sini saya dari kelompok 1 dengan asisten pembimbing Bang Haikal. Nah, jadi di sini saya mendapatkan tugas yaitu sebuah soal, yaitu di mana soalnya adalah Pak Rudi adalah seorang peternak ayam di Jambi sedang berusaha menyusun formulasi pakan ternak yang efisien dan hemat biaya. Ia memiliki 3 jenis pakan utama yang tersedia di pasaran, yaitu jagung, dedak padi, dan mungkil kedelai. Setiap bahan memiliki harga dan kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan efisiensi usaha ternaknya, Pak Rudi ingin menyusun formulasi pakan harian ayam yang memenuhi kebutuhan nutrisi minimum, protein, karbohidrat, lemak, dan serat, serta dapat dipenuhi dengan biaya serendah mungkin. Nah, setelah mencari informasi dari penyuluh dan sumber internet, ia memperoleh data nutrisi dari masing-masing bahan pakan sebagai berikut. Di sini, protein. Jadi di sini jagung per kilo, dedak padi per kilo, dan bungkil kedelai per kilo. Nah, ini adalah kebutuhan minimum per harinya, yaitu ada protein 9 di jagung, 13 dedak padi, bungkil kedelai 44, dan kebutuhan minimumnya ada 20, karbohidratnya 74, 66, 22, dan kebutuhan minimumnya adalah 60, lemaknya ada 4, 3, 1, dan minimumnya adalah 5, seratnya ada 13, 18, 33, dan minimumnya adalah 15. Nah, berarti kalau di sini adalah kebutuhan minimum per hari, jadi dia tidak boleh kurang dari si 20, 60, 5, dan 15 ini. Maka di sini nanti fungsinya itu tandanya akan lebih dari sama dengan. Nah, di sini untuk harga per kilogramnya dari bahan pakan itu, jagung itu per kilonya ada Rp8.500, dedak padi Rp4.000, dan bungkil kedelai itu Rp8.000. Nah, jadi di sini tentukan komposisi optimal dari bahan pakan dalam kilogram yang harus digunakan agar memenuhi semua kebutuhan nutrisi dengan biaya seminimal mungkin. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, jadi di sini tuh bentuk umumnya adalah seperti ini. Nah, Z-min-nya ini dari mana sih? Ada X1, X2, X3. Nah, Z-min-nya ini adalah dari harga ketiga bahannya tadi, yaitu bahannya ada apa aja sih? Ada jagung, dedak padi, dan bungkil kedelai. Jadi ada 3 variabel ya, yaitu jagung sebagai X1, dedak padi sebagai X2, dan bungkil kedelai sebagai X3. Nah, jadi seperti ini ditulisnya. Lalu di sini fungsi kendalanya ada 1, 2, 3, 4, di mana yang terakhir itu tidak boleh kurang dari 0, harus lebih dari 0. Nah, jadi di sini itu ada 4, bener nggak sih ada 4? Nah, teman-teman bisa lihat, untuk fungsi batasan tuh bisa lihat di sini, protein, karbohidrat, lemak, dan serat. Jadi bener ya, ada 4 untuk fungsi batasannya. Nah, di X1 ini proteinnya adalah 9, dedak padinya adalah 13, dan bungkil kedelai 44. Berarti 9X1, 13X2, dan 44X3. Lebih dari sama dengan 20. Karbohidrat juga sama, yaitu 74X1, 66X2, dan 22X3. Lebih dari sama dengan 60, dan lemak juga 4X1 ditambah 3X2, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa buktikan di sini, tulis di sini ya. Nah, di sini Z-min itu akan kita ubah, karena di sini kan lebih dari sama dengan. Nah, kita harus ubah tandanya menjadi sama dengan. Nah, teman-teman bisa tulis di sini, berarti 8.500 X1 ditambah 4.000 X2 ditambah 8.000 X3. Nah, jadi di sini syaratnya kalau lebih dari sama dengan, teman-teman itu harus kurangi variabel surplus dan ditambahkan dengan variabel artifikal. Nah, di sini berarti tadi kan variabel surplusnya atau batasan itu ada 4. Nah, jadi lebih dari sama dengannya kan tadi ada 4. Berarti variabel surplusnya itu dikurangnya itu ada 4 juga. Berarti dikurang 0S1, dikurang 0S2, dikurang 0S3, dikurang 0S4. Nah, di sini variabel artifikalnya juga sama. Karena tadi lebih dari sama dengannya juga ada 4, berarti ditambah variabel artifikalnya juga 4, yaitu ditambah A1, ditambah A2, ditambah A3, dan ditambah A4. Nah, jadi di sini untuk variabel surplus itu pakai S dan untuk artifikal itu sebagai A. Nah, di sini fungsi kendalanya yang pertama, sebagai contoh, kita ubah. Jadi kan di sini awal ada 9X1 ditambah 13X2 ditambah 44X3 lebih dari sama dengan 20. Kita pindahkan ke sini. Ya, seperti ini. Nah, teman-teman, caranya tadi kan di sini udah jelas ya. Ini kan baris pertama. Nah, berarti dia dikurangnya juga variabel surplus yang pertama. Berarti ini kita hapus tanda lebih dari sama dengannya. Dikurang 0S1, dan ini juga kan tadi artifikalnya ada di baris pertama ya, berarti ditambah A1.
sama dengan, ini udah bisa diganti ya, jadi sama dengan 20. Nah, jadi semuanya itu sama ya teman-teman. Jadi kalau misal baris kedua, berarti baris kedua kan ada 74x1 ditambah 6x2 ditambah 22x3. Berarti dikurangnya apa? Berarti dikurangnya 0s2 dan ditambah dengan a2. Begitupun seterusnya. Nah, jadi nanti bentuknya akan seperti ini. x1, x2, x3-nya itu akan lebih dari 0. Oke teman-teman, setelah seperti ini, nah di sini CJ-nya itu kita masukin dari si fungsi tujuan ini atau Z-min-nya, yaitu ada 8.500, 4.000 sebagai X2-nya, dan 8.000 sebagai X3-nya. Nah di sini S1, S2, S3, S4 kita tulis 0, kita ikut yang ini 0. Dan untuk yang A1, A2 itu kita tulis menjadi M, karena untuk artifikal itu lambangnya adalah M besar. Nah oke, setelah sudah seperti ini, langsung dimasukin aja di sini. Karena kita itu ditambah tadi sama A1, A2, A3, A4, maka koefisien yang kita pakai itu adalah A1 dan sampai A4. Oke, kita langsung saja di sini A1, A2, 3, dan A4. Dan ini adalah ZC. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini A1-nya tadi apa? A1-nya M. Berarti kita tulis di sini M, 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 dan M. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini juga kita tulis, ini kan ada 9, 13, 4, 4. Sama, kita tulis juga 9, 13, 4, 4. Nah, ini kan dikurang sama 0S1. Berarti di sini adalah negatif 1, 0, 0, 0. A1-nya berarti kan tadi kan ditambah. Berarti positif 1, 0, 0, dan 0. Nah, untuk A2, A3, 4 juga sama. Berarti kan 74, 66. Berarti kita sini 74, 66, 74, 66, 22. Berarti kan ini kan S2 ya. Berarti ini 0. Baru ininya negatif 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Begitupun seterusnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, nanti setelah diinput semua itu akan jadi seperti ini. Nah, untuk solusinya adalah sama dengan dari setiap baris batasan tersebut, yaitu berarti di sini 20, 60, 5, dan 15. Oke, teman-teman. Jadi nanti setelah diinput semua, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mencari ZJ-nya. Nah, cara mencari ZJ gimana sih? Nah, jadi ini kan teman-teman tuh kalikan dulu. Jadi di baris A1 dikali dengan CBI ini. Jadi di sini ada 9 dikali dengan M, 74 dikali dengan M, 4 dikali M, dan 13 dikali M. Setelah itu semua hasilnya itu ditambah. Jadi seperti ini. Ini biar cepat, kita langsung aja tambah. Oke. Nah, teman-teman bisa hitungnya manual aja ya. Ini kan tadi hasilnya 100. Nah, 100 itu berarti hasilnya adalah 100 M. Karena kan tadi dikali sama M semua kan. Berarti kan di sini ada variabel si M. Sini juga sama, 13 tambah 66 ditambah 3 ditambah 18. Berarti berapa teman-teman? Ya, di sini juga 3 tambah 6, 9. 9 tambah 3, berarti 12 tambah 8, 20. 7, 8, berarti ini juga 100. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya ada teman-teman adalah mencari indeks. Gimana cara mencari indeks? Di sini udah ada rumusnya, yaitu nilai solusi dibagi dengan nilai kolom kunci. Berarti sama dengan nilai solusi dibagi dengan kolom kunci. Nah, gimana sih cara menentukan kolom kunci? Nah, kolom kunci itu adalah yang ini ya teman-teman. Jadi di sini kita harus selesaikan dulu ZJ CJ-nya. Caranya adalah dengan mengurangi ini dikurangi dengan ini.
Berarti 100 M dikurang 8.500. Berarti yang ini 100 M dikurang 4.000. Nah, di sini kita cari nih yang mana yang kita cari, karena tadi kan minimum, berarti di sini adalah yang nilai kolom kuncinya ZJCJ-nya positif terbesar. Berarti kalau positif terbesar kan berarti ini yang paling kecil ya pengurangannya. Berarti yang ini. Nah, kita bisa kasih warna dulu sebagai cirinya. Oke, gini. Nah, untuk mencari baris kuncinya tadi adalah nilai solusi dibagi dengan nilai kolom kunci. Oke, seperti ini. Kita langsung tarik aja ke bawah. Nah, ini kan hasilnya udah keluar semua nih teman-teman. Berarti kan yang paling kecilnya adalah indeks itu kalau minimum indeks positif terkecil. Nah, kita cari yang positif terkecilnya adalah 0,8. Berarti baris kuncinya adalah yang A4. Oke, kita langsung warnain aja yang A4. Oke. Nah, jadi di sini kita udah dapat nih teman-teman pivotnya, yaitu pivotnya itu yang dilewati oleh kolom kunci dan baris kunci, yaitu ada 18. Kita langsung ganti warna aja sebagai pembeda. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya ini kan tadi adalah simplex awal. Nah, selanjutnya kita karena ini di sini hasilnya masih positif dan kita tuh kalau misalnya minimum tuh harus negatif semua. Jadi ini tuh belum bisa ya teman-teman, karena kan ini masih ada yang positif. Nah, kita langsung ke iterasi selanjutnya. Selanjutnya itu untuk yang sebagai baris kunci, dia itu akan keluar dan akan digantikan dengan yang kolom kunci. Jadi kan di sini kan A4. Nah, A4 itu akan digantikan dengan X2. Nah, setelah itu berarti X2-nya berapa? 4.000. Oke, seperti ini. Sini si selebihnya itu akan kita tulis ulang. Nah, setelah seperti ini, buat yang tadi X2 itu atau 4 pengganti A4, kita mencarinya untuk nilai X1-nya dan nilai X2 dan seterusnya kita menggunakan rumus sama dengan yaitu yang ini akan kita bagi dengan si pivot. Nah, kita kunci ya. Kita kunci satu kali. Cara kuncinya adalah Fn F4. Seperti ini. Lalu kita langsung tarik aja. Nah, hasilnya langsung keluar. Setelah itu, untuk yang selanjutnya, yaitu A1, cara mencarinya adalah seperti ini, sama dengan baris yang ada di A1 atau di simplex sebelumnya, baris yang sama, lalu kita kurangi, buka kurung 2 kali, dengan yang ada di kolom kunci, ya, seperti ini. Setelah itu, dikali dengan yang satu kolom yang sebagai baris kunci. Nah, setelah itu kita tutup kurung dan kita bagi dengan pivot. Oke, kita tutup kurung lagi. Nah, untuk yang ini kita kunci 3 kali, Fn F4 3 kali, 1, 2, 3. Yang ini 2 kali, 1, 2, dan yang ini sekali. Oke, enter. Setelah seperti ini, langsung ditarik aja. Oke, kalau udah dapat hasilnya seperti ini, kita sama ya, kita akan mencari si ZJ-nya. Nah, cara mencari ZJ-nya tadi itu, caranya sama aja, yaitu yang ini dikali dengan yang ini, lalu yang ini dikali dengan yang ini, dan yang ini dikali dengan yang ini. Nah, untuk yang sama, M itu kita tambah, dan sisanya itu kita tambah di akhir. Nah, ini untuk hasilnya ya teman-teman. Jadi, nah oke teman-teman, setelah teman-teman melewati semua iterasi-iterasinya, di sini tuh dari soal yang tadi tuh didapatkan di iterasi 7, nilai si ZJCJ-nya ini sudah negatif semua, yaitu dengan hasil Z-nya itu sebesar 6666,67, dimana Z-nya ini berarti kan tadi harganya ya teman-teman. Nah, dan untuk di sini X2-nya itu 1,67. Jadi di sini udah selesai
cara mengerjakan metode simplex dari soal dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke teman-teman, selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin dengan menggunakan software POMQM. Jadi yang pertama teman-teman pilih dulu modul, lalu linear programming, dan pilih yang new. Nah di sini teman-teman bisa tulis dulu judulnya bebas. Aku pilih modul 2. Lalu di sini pilih, di sini constraint itu adalah fungsi batasan, di mana tadi ada 4 dan juga variabelnya ada 3. Oke. Nah untuk X1-nya ini adalah jagung dalam kilogram. Oke. Lalu X2-nya ini ada dedak padi dalam kilogram juga. Lalu yang ketiga ada bungkil kedelai dalam kilogram. Dan di sini untuk constraint satunya itu tadi ada protein. Bentar. Di sini ya ada protein, karbohidrat, lemak, dan serat. Protein. Jadi di sini ada karbohidrat, lemak, serat. Ya, setelah seperti ini, nah di sini teman-teman bisa tulis minimesnya tuh tadi kan fungsi z min-nya ya, tadi kan 8500, 4000, dan 8000. Ini dari mana sih kalau di soal? Nah ini dari sini ya teman-teman. Jadi harga bahan pakannya, nilai Z-nya. Setelah itu, untuk proteinnya itu di jagung ada 9, 13, 44. Kita pindahkan ke sini. 9, 9, 13, 44, dan lebih dari 20. Lalu yang kedua, 74, 66, 22. 74, 66, 22, dan lebih dari 60. Lalu lemak 4315, 4315. Lalu serat 13, 18, 33, 13, 18, 33, dan 15. Nah, setelah sudah diinput seperti ini, teman-teman langsung pilih yang solve. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini untuk X2-nya itu adalah 1,67 kg dan untuk harganya itu ada di 6666,67. Nah, di sini untuk dual lemaknya itu ada di negatif 1333,33 dan untuk jagung dan untuk kedelai itu 0 dan 0. Nah, ini ya teman-teman jawabannya. Jadi setelah udah dapat jawaban seperti ini, berarti cara penggunaan software POMQM teman-teman sudah betul. Oke teman-teman, jadi itu aja penjelasan dari aku. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.